Cerita pertama, tenggelam dalam hujan. Jika esok hari kamu yang menyimpan perasaan ini, apakah mungkin tetap berdiam diri seperti yang kulakukan hari ini? Apakah mungkin terus-menerus bertahan setelah ocehan menyakitkan kamu lemparkan? Di luar kendali diri mencoba mencintaimu sepenuh hati. Tidak perlu tahu seberapa beratnya merindu dan juga cemburu. Karena diam-diam mencintai adalah menanggung semuanya sendiri. Baik perasaan tanpa balasan, baik patah hati yang tiba-tiba akan datang. Semuanya telah kuperhitungkan sebelum mencintaimu terlalu dalam. Kemudian, tenggelam dalam dinginnya hujan, dan kamu menghangat dalam pelukan seseorang. Bukan ingin menyimpulkan dengan terburu-buru, tetapi bukankah hadirku hanya sebatas yang kedua, bukan prioritas utama? Lelah berjuang malah berujung sebagai pelampiasan. Bukankah aku yang lebih dulu mendekatimu, tapi dia dengan mudahnya mendapatkanmu? Tanpa banyak usaha, tanpa pernah kamu gantungkan dengan dalih jalani saja. Lantas hadirku selama ini hanya sebatas pengisi bangku cadangan untuk meramaikan drama percintaan yang sedang kamu mainkan. Padahal aku tahu, pada akhirnya kamu tidak mungkin memilihku. Tuhan seringkali membolak-balikkan hati manusia. Begitu mudah baginya untuk sekadar mengubah rasa suka ke perasaan benci yang menyelinap di rongga dada. Andai saja keberanian berpihak padaku kali ini. Segala sumpah serapah ingin sekali kuteriakan di depan wajah sendumu itu. Kemudian berkata, jangan pura-pura terluka, hingga basa-basi yang kamu perlihatkan benar-benar terasa basi dan membuatku semakin tidak peduli. Jika hari ini akulah yang menyukaimu tanpa henti, bisa jadi esok hari kamulah yang paling mencintaiku dengan sejadi-jadinya. Tapi sayangnya perasaanmu tidak bisa terbalaskan lagi, karena perasaan yang dulunya sangat baik tersimpan telah lama menghilang dari palung terdalam. Cerita selanjutnya. Jawabanku sederhana pertanyaanmu. Semuanya masih mengendap di kepala. Andai semua beda bisa kita jadikan sama. Andai jauhnya semesta bisa kita jelajahi berdua. Abadi seperti selipan kertas yang masih kusimpan dengan rapi dengan isi tulisan yang tetap sama. Tidak pernahkah kamu berniat untuk menuliskan surat yang kedua? Masih melekat diingatan tentang penghujung pagi, cerita perayaan yang berujung ditangisi. Temukan rindu dalam tulisanku, temukan aku dalam tiap jemari yang menghapus tangismu. Seperti itulah isi suratmu yang sudah kubaca berulang kali. Tepat hari ini, 3 tahun sudah setelah kepergianmu. Kamu pergi ke tempat yang jauh lebih indah dan mampu melelapkan resah. Bunga kemarin telah layu di peristirahatanmu. Semua telah kuganti dengan yang baru, tapi tidak dengan rasa rinduku. Aku tidak memiliki alasan apapun hingga mencintaimu sedalam ini. Sesederhana pertanyaanmu itu, tapi sayangnya tidak bisa kujabarkan satu persatu. Bukankah kita sedikit beruntung karena diberi kesempatan untuk menyuarakan rasa? Di saat kita tidak bisa lagi saling menyapa, masih ada genggaman tangan yang menghangatkan jemari. Ternyata hal ini terjadi untuk terakhir kali. Tenanglah di sana. Kamu pun sudah merasa bahagia pastinya.
Tidak sepertiku yang masih sangat sulit membuka hati untuk seseorang yang baru. Jangan terlalu khawatir. Semua sudah bisa ku kendalikan mulai hari ini. Meski terkadang rasa rindu masih diam-diam menyapa, terutama sebelum aku memejamkan mata. Cerita selanjutnya. Rasa yang jatuh bukan pada tempatnya. Mungkin kita masih saling menebar cemas. Entah dirimu yang merasa takut atau diriku yang merasa tidak pantas. Kita sibuk dengan pikiran masing-masing, saling menerka, saling membaca, tapi tidak kunjung mengerti. Lalu lalang ramainya jalanan tetap terasa lenggang. Mungkin karena pikiran masih tertuju untuk seseorang di masa lalu, di mana tawa bahagia pernah mengudara di sepanjang jalan yang pernah dilewati berdua. Dikendalikan oleh perihal rasa yang hanya dibalas raut iba. Bukankah kita sama pernah merasa kecewa dalam hal menaruh rasa yang jatuh bukan pada tempatnya? Semesta tidak lagi berpihak dan semakin mengelak, bahwa dua hati dengan sangat terpaksa saling melepas dan tidak lagi bisa menghadirkan peluk di hari berikutnya. Ragu yang sedari dulu tertutupi telah menggenang tanpa mampu berhenti. Jatuh pada tempat yang salah, jatuh pada hati yang semakin membuatmu melemah. Salahkah diam-diam menaruh harapan? Salahkah bila perasaan ini semakin dalam juga membenamkan akal? Aku tidak berani meminta kejelasan lebih lanjut dari sikapmu yang sudah bisa kupahami maksudnya. Bahwa hubungan ini tidak bisa kita lanjutkan. Bahkan untuk sekadar melangkah ke hari esok. Mencoba mencari pelarian ternyata hanya berujung pada penyesalan. Karena tujuan akhir yang selama ini kamu cari adalah berlabuh pada dirinya. Sedangkan aku hanya sebatas tempat singgah di beberapa hati yang tidak terduga dan lebih tepatnya saling memperjelas. Memperjelas buram yang penuh dengan keabu-abuan. Dengan tidak ada temu berikutnya. Dengan kabar baik dari kita yang telah bermuara pada hati berbeda. Cerita selanjutnya. Tumpukan kenangan di masa lalu. Dari konser indie beralih jadi kekasih hati. Masih ingat, kita dipertemukan dalam konser indie. Rasanya lucu juga mengingat raut wajah kesalmu. Karena jadi bahan lelucon teman-temanmu saat itu. Menutupi muka karena terlihat memerah. Sedikit malu pikirku. Tidak terlepas pandangan hanya padamu seorang. Mata yang saling menatap seolah memberikan hadiah berupa senyuman hangat. Ternyata jatuh cinta bisa datang kapan saja. Dengan cara yang sangat tidak terduga, lagu favoritmu masih terputar di sepanjang perjalanan. Nada per nada yang membuatku semakin larut. Serta gelak tawa bahagia. Terkadang masih terputar tanpa aba-aba, dan sialnya harus berakhir dengan tetesan air mata. Ternyata sesuatu yang menyangkut dirimu masih belum bisa kujadikan tumpukan kenangan di masa lalu. Rasanya, di akhir pekan kita masih bisa bersama, tapi sayangnya, sudah memasuki hitungan ke-365 hari. Setelah kita sepakat untuk saling berpindah dan meredakan semua rasa amarah. Apakah boleh kali ini menyempatkan bertemu? Maksudku, bukan untuk mengulang kembali cerita di hari lalu, tapi hanya ingin saling bertatap. Kemudian berkata, sepenuhnya sudah berdamai dengan patah hati yang dulunya membuat kita menarik diri. Seolah semesta menjawab setiap doa.
Tidak sengaja melihatmu di kedai kopi tempat kita biasa menghabiskan waktu. Tersenyum penuh bangga seolah berucap pada mereka. Kamu sangat berbahagia dalam rangkulan manja. Masih sama, tidak ada yang berubah dari senyummu itu. Aku bahagia memilikimu. Mereka pun tahu. Tatapan jatuh cinta dengan sangat mudah terbaca. Sedikit sesal tertanam di dalam dada. Ternyata tatapan hangat itu bukan untukku lagi, tapi untuk dia yang sedang tersenyum manis membalas candaanmu itu. Tidak apa, aku turut bahagia untukmu. Akhirnya, kamu yang lebih dulu menemukan tambatan hati, seperti janji-janji yang pernah kamu ucap sebelum beranjak pergi, bahwa kamu yang akan lebih dulu menemukan pengganti. Kamu berhasil dan ternyata menepati. Sepertinya keputusanku untuk datang ke kedai kopi tempat kita biasa bertemu hanya untuk reuni dengan luka, hingga membuatku tidak bisa berkata apa-apa selain diam-diam memandangimu dari tempat dudukku ini, tanpa berani menyapa dan hanya mampu memalingkan muka. Cerita selanjutnya. Tuan, pemilik payung hati. Jangan berlagak tangguh. Manusia ramah yang pernah singgah itu sangatlah rapuh. Dia manusia sederhana, dengan kadar senyuman yang berimbas pada rona merah pada rupa. Sosok manusia berhati baja, sosok berkacamata berusia 23 tahun. Aku tahu dia tidak sekuat yang mereka kira. Aku pun tahu banyak luka yang sangat pintar dia tutupi dengan tawa bahagia. Kini tidak kutemui lagi seseorang yang berucap, "Hei, lengan kirimu bisa basah kuyup. Hujan turun cukup deras sebelum kita sampai di halte bus." Kamu genggam erat payung yang kubawa, seolah berkata, tuanmu ini sedang berteduh dari dinginnya pelukan semesta. Bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Perihal menyembunyikan merupakan suatu keahlian. Begitu juga dengan menyembuhkan adalah hal yang teramat biasa untuk dilakukan. Gelak tawa semakin nyaring terdengar, di mana pusat kebahagiaan sedang melanda. Larut dalam kisah yang tiada seharusnya, kemudian jatuh pada sosok yang sama. Di antara perasaan yang terlanjur terajut, ada hati yang diam-diam belajar mematikan. Karena dirasa tidak mungkin lagi untuk terjebak rumitnya perasaan di dalam indahnya persahabatan. Hari ini hujan kembali turun dengan derasnya. Payung yang kugenggam telah hilang dari tuannya. Terasa cukup lapang, karena ruang di sebelah kanan sudah tidak terisi oleh dekapan. Kini payung yang tergenggam sangat menjaga pemilik barunya, karena dia tahu merayakan kehilangan dari 2 tahun lalu tidak lagi membuat basah bahu kiri, tapi terasa menghangat di kedua sela pipi. Jika kelak dia telah berlabuh pada pemilik hati yang baru, tolong pahami dia. Terima dengan apa adanya, selayaknya yang pernah kulakukan dulu. Seperti kata di paragraf pertama. Cerita selanjutnya. Terlalu peka memaknai rasa. Mengalun merdu hingga langit berubah abu-abu. Syair itu telah terselesaikan dengan riuh angin yang membelai rambut. Sebentar lagi hujan jatuh pada tatapan, seakan membawa ribuan kabar. Seseorang di seberang sana benar sudah berpulang pada pemilik alam. Hari esok kian menjerumuskan, seolah berkata pelan, sanggupkah aku melangkah setelah semuanya berubah?
Langkah kaki kian terasa berat, dan yang terlihat hanya hanya genangan di pelupuk mata, kembali jatuh tanpa mampu menyeka. Semuanya telah terekam dalam ingatan tentang dirimu yang masih kucintai dengan kata terpendam. Sesal tidak akan membawamu kembali ke sini, tapi kamu akan tetap bertahan di salah satu rongga bernama hati. Sudah hampir tengah malam, langit-langit kamar masih dengan nyaman memutar beribu hal menyakitkan. Beribu tanda tanya masih terngiang di kepala. Apakah aku seburuk itu untuk bisa memaknai rasa? Tolong bantu aku menjawabnya. Lembaran lama di halaman buku baru warna biru tua. Kali ini nama itu masih dengan sengaja kutulis dalam bait prosa. Maaf, prosa ini kusebut kehilangan nama. Karena seseorang yang sedang kuceritakan sudah jauh-jauh hari meninggalkan bekas luka. Tanpa mampu kutemukan lagi penawarnya. Dia terus berlari menjauhi, sedangkan aku terus berlari dengan balutan luka di kedua kaki. Berhasilkah menggenggam pergelangan tangannya, ataukah menyentuh ujung kemeja? Jawabannya tidak. Dia tidak lagi terlihat di kedua manik mata, menghilang tanpa aba-aba. Hei, hari ini aku ingin berhenti saja. Prosa ini ingin kuakhiri secepatnya. Tapi, apa daya pikiranku masih tertuju pada sosok yang sama. Sosok pemberi luka yang teramat pintar, menghadiahkan rintik pada semesta. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih.